Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aloha Koi. 50% lebih customer Aloha Koi setiap kita mau melakukan pengiriman di atas 50% biasanya ngechat saya tanya, "Mas, ikannya udah dikarantina kan?" Saya pasti jawab, "Sudah," karena terutama untuk pengiriman luar kota kita nggak bisa kalau nggak dikarantina sebelumnya. Minimal 5 hari sampai 7 hari karantina di sini, baru kita kirim. Karena kita kan ada garansi pengiriman nih, ikan hidup, ikan sehat sampai tujuan. Kalau kita nggak ngelakuin karantina, itu ikannya nggak akan selamat sampai tujuan. Jadi yang rugi kita sendiri, karena ikannya sampai sana mati kan buat apa. Nah, menjawab yang tadi, karena sudah dikarantina, berarti boleh ya langsung masuk ke kolam. Nah, sering ada yang nanya begitu. Jawabannya adalah boleh aja. Jadi di sini udah dikarantina, udah aman, udah steril, nyampe sana langsung masuk kolam bisa. Cuman ada resikonya. Itu yang mau kita bahas di video kali ini. Ini kita sudah menyiapkan satu kantong yang berisi ikan koi buat simulasi. Kita ambil. Oke. Nah ini. Jadi sebelum masukin ikan ke kolam, baiknya diapung dulu di atas kolamnya selama sekitar 10-15 menit lah. Biar suhu air di dalam kantong sama di kolam sama gitu. Jadi tidak terlalu kaget. Misalkan di kolamnya kan di jalan, di dalam mobil ya, mungkin dia kepanasan apa gimana. Terus kalau air kolamnya dingin, itu dia kaget kan, dari biasanya hangat langsung ke dingin. Jadi kita apung dulu 10-15 menit. Kalau udah, kantongnya dibuka. Ini nggak saya buka beneran ya, buat simulasi aja. Kantongnya dibuka, terus air kolam dicampur dulu ke sini, ke dalam kantong. Tunggu beberapa detik, nggak perlu lama-lama. Habis itu ya udah, ikan koi sama airnya langsung masukin. Kayak gitu. Itu cara yang paling gampang tanpa karantina. Tapi ada resikonya. Jadi yang pertama yang perlu diketahui, resiko yang dihadapi ketika ngelakuin cara tadi, yaitu air di dalam kantong pengiriman itu mengandung kadar amoniak yang sangat tinggi. Jadi kadar amoniaknya pekat banget. Nggak usah diukur, kayak sekilas saja kita cium baunya udah pasti bau amis sih. Jadi ketika air dengan kadar amonia yang tinggi langsung masuk ke kolam, apalagi kolamnya udah dipuasakan sebelumnya, udah bersih, udah enak, dimasukin air kantong yang anggapannya polusi buat mereka. Jadi itu seketika airnya langsung jadi bau, jadi nggak enak, jadi nggak sehat buat yang lain. Efeknya ke koi yang baru, dia mah enak-enak aja. Tadinya dari air yang kotor dan bau di kantong, masuk ke kolam yang lebih luas dan lebih bersih, buat dia enak. Tapi buat yang lain, tadinya bersih, tadinya nyaman, terus datang air baru yang kotor, itu jadi nggak nyaman. Terus itu yang pertama. Dan ketika terjadi kayak gitu, otomatis juga itu kayak beban berlebih gitu, buat beban yang sia-sia yang seharusnya nggak ditanggung sama sistem filtrasi kolam tersebut. Gitu. Jadi minimal kalau mau masukin langsung tanpa karantina,
air yang di dalam kantong jangan ikut dimasukin. Jadi setelah dicampur tadi, keluarin ikannya aja. Air yang dalam kantong ini dibuang aja. Kayak gitu. Itu resiko yang pertama. Resiko yang kedua, seperti diketahui, parameter air tuh banyak ya. Ada suhu, TDS, apalagi macam-macam lah, saya juga nggak hafal. Tapi yang intinya, kondisi air di sini, di Aloha Koi dan di tempat customer dimanapun Anda berada, sudah pasti beda. Suhunya di sini daerah Sidoarjo ya, cukup panas. Jadi di sini suhu air sekitar 27, 28 sampai 29 normalnya gitu. Sehari-hari kayak gitu. Kalau misalkan pengirimannya ke daerah dingin, misalkan ke Malang, ke Bandung, kalau tanpa karantina itu resikonya meningkat. Jadi dari daerah panas dikirim ke daerah dingin, ikannya udah pasti bakal stres. Jadi begitu ikannya masuk di kolam, karena perbedaan parameter air di sini dan di tempatnya yang baru, otomatis ikan ini bakal stres. Mungkin waktu awal dimasukin, dia langsung masuk ke bawah, langsung berbaur. Itu kan indikasinya bahwa si ikan ini nyaman di tempat yang baru ya. Tapi bisa jadi ya dia nyaman sih masuk, tapi bukan berarti stresnya hilang 100%, karena tetap butuh waktu buat adaptasi. Yang semula di daerah panas terus ke daerah dingin, yang semula di sini TDS-nya cukup tinggi, ke air yang TDS-nya cukup rendah, itu nggak bisa langsung instan gitu, tetap butuh waktu. Jadi resikonya apabila ikan tanpa karantina tadi langsung masuk, bisa jadi ikannya, resiko paling besar ikannya loncat dan mati kalau nggak ketahuan ya. Kalau ketahuan langsung bisa kita balikin lagi. Terus buat ikan yang lama, karena ngelihat perilaku ikan koi baru yang tampak stres, biasanya kan kalau stres geraknya nggak beraturan, kadang mengelilingi kolam, terus pokoknya beda lah, lebih apa ya, lebih nggak jelas gitu, lebih nggak santai kayak penghuni lama yang udah betah. Nanti ikan koi yang lama ngelihat koi yang baru stres, jadi ikutan stres. Jadi resikonya juga si ikan koi yang lama yang malah loncat dari kolam karena dia ikut stres gitu. Jadi tetap ya boleh dimasukin langsung, tapi resikonya seperti itu. Terus resiko yang terakhir, yang ketiga, jadi si ikan koi ini yang baru sudah pasti mengalami stres. Nah, ketika stres, kondisi imun dalam tubuhnya itu turun drastis. Yang harusnya kalau dia kondisi sehat di air yang kolam biasa-biasa gini, dia nggak apa-apa. Tapi meskipun airnya kelihatan jernih, sebetulnya kan banyak bakteri ya, baik itu bakteri baik yang buat nitrifikasi atau menyerap kotoran, terus ada juga bakteri yang tidak baik yang kita nggak ngerti karena nggak pernah ngecek satu-satu kan, dan saya nggak tahu caranya juga. Jadi bakteri jahat yang ada di kolam ke ikan yang lama nggak ada masalah karena sistem imunnya tinggi si ikan yang lama, karena kan dia nyaman, udah betah, udah lama di situ. Jadi bakteri yang lama ataupun parasit nggak bisa nyerang. Tapi beda dengan ikan koi baru yang sistem imunnya lagi rendah banget. Dia sangat rentan buat terkena penyakit yang sebetulnya ada di sini. Jadi
kayak tanpa perisai gitu. Begitu masuk, imunitasnya nggak ada, bakteri jahat nempel, udah pasti sakit gitu. Jadi seperti itu cara menghandle ikan koi tanpa karantina, langsung masuk di kolam. Begitu caranya dan resiko yang dihadapi. Sekali lagi, resiko itu bisa terjadi, bisa tidak, tergantung kita bijaksana mau pilih yang mana. Yang pasti, garansi pengiriman dari kami, yaitu ikan sehat sampai tujuan. Apabila terjadi trouble saat ikan koi masuk ke kolam karena dilakukan dengan tanpa karantina yang baik, itu sudah terlepas dari garansi pengiriman.